Halo guys, assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Nora sayang. Oh ya, aku mau sambil nilpin baju ini dulu ya guys, sambil ngobrol santai ya. Soalnya waktu itu ada yang bilang sama aku ya, gara-gara lihat vlognya Kak Amora, katanya aku jadi pengen ke Hongkong. Jadi aku tuh kaget gitu loh ya. Lah, memang kenapa gitu loh ya? Apakah konten-konten aku menarik guys, atau gimana sih menurut kalian konten aku? Menurut aku sendiri sih konten aku biasa-biasa aja sih, biasa tentang keseharian gitu ya kan. Aku sedang kerja, aku sedang liburan, aku sedang bersama anak, bersama majikan, atau kemana gitu ya kan. Jadi memang aku tuh seperti itu ya guys ya. Nah, saran dari aku sih ya gini loh ya guys, kalau teman-teman ingin keluar negeri gitu ya, ingin keluar negeri nih, soalnya bilangnya tuh begitu katanya, aku tuh lihat Kak Amora tuh kayaknya enak gitu katanya ya, jadi aku tuh pengen katanya, boleh dong Kak katanya ikut kerjanya gitu kan. Banyak sekali yang bilang seperti itu ya, ikut dong Kak kerjanya, boleh nggak gitu ya. Boleh saja sih. Nah, jadi saran dari aku gini ya guys ya, iya sih ya, kalau orang melihat itu pasti enak ya guys ya, siapapun yang melihat itu pasti enak, karena orang yang melihat itu tidak merasakan bagaimana saya di sininya gitu, bagaimana saya itu prosesnya, kerjanya, terus pengorbanannya gitu ya kan. Jadi yang melihat itu cuman melihat enaknya saja ya. Nah, saran dari aku ya buat teman-teman semua yang ingin keluar negeri ya, jangan melihat hanya di foto profilnya saja ya. Misalkan, wah foto profilnya keren nih, terus gajinya gede nih, kerjanya kelihatan enak nih, atau gimana-gimana gitu ya kan. Dan kemungkinan bukan hanya melihat di aku saja gitu, atau vlog-vlog orang lain gitu ya kan, katanya enak gini gitu ya kan, pasti kalian itu berpikirannya seperti itu. Nah, ini tuh ada saran dari aku ya guys ya, buat kalian ingin keluar negeri itu jangan dilihat enaknya saja, atau misalkan gajinya saja, dilihat dari gajinya, terus liburannya, terus gimana nya gitu ya, pokoknya dilihat enaknya sajalah gitu ya kan. Tapi kalian tidak melihat prosesnya, terus pengorbanannya, dan kerjaan saya bagaimana gitu ya kan. Kalian juga harus tahu dong. Dan tentunya kalian juga sudah tahu lah pekerjaan aku di mana, soalnya aku juga sering kan aku buatin vlog gitu ya kan. Jadi gitu loh ya teman-teman, saran dari aku, kalau kalian ingin kerja ke luar negeri, saran dari aku sih sesuai dengan keinginan sendiri saja ya, jangan karena melihat orang lain atau kesuksesan orang lain. Jadi seperti itu ya, soalnya kita ini semua manusia gitu, atau semua orang itu punya garis nasib tersendiri ya. Misalkan ya contohnya, kalian itu lihat saya itu kelihatannya enak katanya, atau melihat yang lainnya juga enak gitu ya kan, terus kalian coba sendiri nih ke Hongkong, belum tentu enaknya loh ya guys, karena kita ini memang garis nasibnya itu beda-beda. Aku di sini enak, belum tentu di kalian enak loh. Terus kalian di sana enak ya, terus aku ke sana, belum tentu enaknya loh. Karena tiap orang itu beda-beda ya nasibnya. Kadang ada yang suksesnya itu di Taiwan, ada yang di Hong Kong, ada yang di Timur Tengah, di Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya gitu loh ya. Jadi saran dari aku sih jangan melihat temen yang sudah enak gitu ya, karena memang hampir semuanya ya, kalau dilihat dari foto, dari kegiatannya ini itu, kalau liburan ya enak. Apalagi kita ya para TKW Hongkong, para TKW Hongkong dan Taiwan dan lain-lain, udah kalau libur itu kayak artis memang, bikin tergoda ya. Yang di Indonesia itu pasti bilang, enak banget ya kerja di luar negeri, pakaiannya bagus-bagus, keren, uangnya banyak, cantik lagi, kayak artis ya kan. Padahal sih kita kerjanya apa coba, ngusek WC, sama semuanya seperti itu. Untuk kerjaan sih sama ya, seperti di rumah kita sendiri gitu ya, cuci WC, cuci kamar mandi, masak, ngurusin anak, nyapu, ngepel, nyuci, iya kan ya, seperti itulah pekerjaan kita di sini, gak beda jauh seperti di rumah. Jadi ngapain malu gitu loh ya. Kalau aku sendiri sih jujur ya guys, aku tuh nggak malu ya.
dengan pekerjaanku seperti ini. Toh ini tuh kerjaan yang sangat halal gitu loh ya, jadi ngapain malu-malu ya kan. Jadi seperti itu loh ya guys. Aduh, tolong banget ya, jangan gara-gara aku deh. Aku takutnya disalahin nantinya ya. Jadi gitulah ya. Ya mungkin mereka juga melihatnya tuh ini ya. Kalian lihat apanya sih di aku guys? Lihat aku saat liburan gitu loh ya. Iya, kalau lagi liburan cantik kayak artis ya kan, semuanya gitu loh ya guys. Kalau lagi liburan cantik kayak artis, kita mau dandan apapun bebas, kita mau kemana pun bebas. Majikan itu nggak ada urusan ya, itu di luar tanggung jawab majikan kalau kita libur itu. Jadi kita mau kemana itu ya nggak ada urusan pokoknya, nggak ada yang ngatur. Kita mau berpakaian apapun ya mereka ya don't care gitu. Itu urusan kita sendiri ya kan. Seperti yang kalian lihat sendiri, kita ini para TKI Hongkong, Taiwan dan lain-lainnya, kalau berpakaian kalau libur ya iya rapilah, itu cuman hanya sekedar nyenangin diri sendiri saja dikit dulu ya guys. Jadi biar nggak pusing-pusing amat mikirin kerjaan dulu ya kan. Ya sesekali lah membahagiakan diri sendiri, toh itu juga dari hasil kerja keras kita sendiri ya. Beli pakaian yang bagus, makan-makan yang enak di luar ya kan. Kadang ada temen yang suka kuliner gitu, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka liburannya cuma duduk-duduk saja. Tiap orang berbeda-beda loh. Jadi seperti itu ya. Dan kalau aku sendiri ya, aku senangnya gimana ini, aku tuh memang sangat jarang ya kayak duduk-duduk di taman kayak di Victoria Park atau di mana gitu. Aku tuh orangnya sangat jarang, dan memang dari dulu aku tuh bukannya nggak suka, cuman ya gimana ya, aku nggak itu aja gitu, kayaknya tuh gimana gitu lah. Aku lebih suka jalan-jalan ke sana kemari gitu ya, melihat keindahan di negara Hongkong gitu, lihat view yang bagus gitu. Misalkan kayak di mana gitu ya, foto-foto, selfie-selfie, bikin video, dan saya upload di YouTube ya, atau enggak FB gitu. Seperti itu. Nah, jadi saran dari aku ya guys ya, kalau ingin keluar negeri tolong ya, buat kalian semua gitu ya, jangan dilihat dari profilnya saja, atau lihat kita yang sudah di luar negeri itu kelihatannya enak banget sih gitu ya kan. Apalagi di TikTok tuh keren-keren banget, nggak cewek nggak cowok, keren semua, yang cowok ganteng semua, yang cewek cantik semua ya begitu. Tapi realitanya itu ya tidak seindah itu gitu. Kalian itu belum tahu saja gitu loh ya. Oh itu juga cuman sekedar hiburan aja itu guys, kalau di video-video atau apa itu ya, hiburan gitu loh. Aduh guys, aku juga ini tuh ya, segini tuh banyak pengorbanannya ya, banyak apanya gitu ya. Pokoknya kalian harus lihat proses awalnya seperti apa ya. Aku tuh dulu waktu Hongkong itu sampai 6 bulan loh di PT ya guys, hampir 6 bulan. Tentunya ya kalian tahu sendiri di PT itu harus ngeluarin duit banyak ya kan. Walaupun dikasih makan, dikasih jatah makan, tapi kan makannya itu aja ya, bosan lah. Beli lauk sendiri, beli ini itu dan lain-lain ya kan. Belum lagi kalau kita untuk terbang apa ya kan, ya pokoknya gitulah. Terus resikonya juga harus jauh dari keluarga, tinggalin, apalagi yang punya anak kecil itu kasihan banget, tinggalin anak kecil yang kita cintai, kasihan ya kan. Kasihan itu kalau di saat mereka sakit ya kan, nggak ada orang tua perempuan, walaupun di rumah banyak ada keluarga lain juga misalkan ya, tapi kan ya kalau nggak ada orang tua sendiri itu gimana lah guys lah. Seperti itu ya. Terus aku juga waktu pertama kali di sini tuh ya nggak langsung enak loh guys, seperti yang aku ceritain yang kemarin di konten aku itu sudah aku ceritain kan, kalian tonton deh. Aku tuh nggak langsung enak loh ya guys, banyak sekali pengorbanannya
ya di sini itu. Aku masuk anak-anak di sini, anak-anak majikan aku tuh dari belum lahir loh. Kalian juga tahu sendiri kan bagaimana masuk anak bayi baru lahir 2 loh guys aku. Ya kurang tidur, kurang istirahat, ya ini itu dan lain-lain. Banyak sekali pengorbanan aku. Lebih-lebih dari ibu sendiri walaupun aku nggak ngelahirin mereka gitu loh. Tapi aduh, saya tuh kalau dibilang capek itu sangat capek guys. Cuman aku tuh masih butuh uang ya ketimbang nganggur gitu aku pikirnya. Di rumah mau ngapain gitu ya kan, hanya di sini lah gitu ya kan. Di sini aku tuh mikirnya gini, aku kerja capek ada hasilnya daripada nganggur capek nggak ada hasilnya. Aku lebih memilih kerja capek ada hasilnya gitu daripada nganggur capek nggak ada hasilnya ya kan. Paling-paling juga ngerumpi lah sama tetangga, ngomongin orang lewat, itu nama-nama dosa. Gak ada kata apa-apa ya kan ya, di luar negeri lah mending pekerjaan lah, mendingan kerja gitu. Ini aku pribadi ya guys ya, kalau kalian aku nggak tahu ya. Jadi seperti itu ya guys ya, dan menurut aku sih vlog aku juga biasa-biasa saja kok. Ya biasa bercerita tentang gimana sih di Hongkong gitu. Aku tuh di Hongkong tuh kerjanya seperti ini loh. Aku tuh di Hongkong kalau liburan seperti ini loh gitu loh maksudnya sih ya guys. Dan itu juga ya untuk kenangan saja sih, biar aku tuh mikirnya tuh aku ada kenangannya gitu semasa di Hongkong ya, bersama anak-anak, bersama majikan, gantian majikan dan sedang liburan gitu ya. Seperti itu lah, mungkin hampir semua teman-teman juga seperti itu yang mengabadikannya di sosial media. Tidak ada maksud lain sebetulnya, tidak ada maksud untuk menarik orang lain biar tertarik untuk kerja ke luar negeri. Enggak, sebetulnya sih aku tuh pengen ya di Indonesia, cuma tahu sendiri loh ya guys, di Indonesia itu cari kerjaan sangat susah. Walaupun ada kerjaan itu gajinya nggak seberapa, nggak sebesar kayak di luar negeri gitu. Jadi aku tuh lebih memilih kerja di luar negeri itu ya seperti itu, karena di Indonesia itu sangat ribet ya, cari kerjaan sangat susah dan harus ada persyaratan ini itu, apalagi yang ada tinggi badan ini itu. Aku tuh paling malas sudah deh. Di samping akunya juga tinggi badannya kurang, ngapain juga gitu ya. Di sini di luar negeri kita kerja itu tanpa ijazah pun bisa, tanpa ada persyaratan apapun ya, pokoknya nggak dihitung tinggi badan, jelek atau enggaknya, pintar atau enggaknya ya kan, nggak ada. Kita di sini kerja dapat gaji, udah gaji kita malah lebih besar loh daripada di Indonesia ya kan. Di Indonesia gaji segini tuh mungkin kelasnya polisi mungkin ya, atau apa sih guys, perawat mungkin ya, ya pokoknya pegawai negeri lah ya kan. Oke ya guys, jadi aku mau naruh baju dulu ini sebentar kok, nanti aku lanjutin lagi ya. Jadi begitu ya guys, saran dari aku buat teman-teman semua yang ingin keluar negeri, jangan melihat dari teman-teman yang lain yang sudah ada di luar negeri, ini cantik-cantik banget, gajinya besar, kelihatannya enak, ini itu dan lain-lain. Pokoknya jangan deh, kalian harus punya niat sendiri atau tekad sendiri ya. Niat kalian itu apa, cita-citanya apa. Misalkan kalian itu pengen punya rumah, pengen membahagiakan anak dan keluarga di rumah, atau membahagiakan orang tua, atau ingin buat masa depan kita sendiri gitu ya. Jadi seperti itu loh ya guys ya, jangan gara-gara orang lain jadi seperti itu ya, karena nasib itu berbeda-beda loh ya guys. Bisa jadi aku di sini enak, terus kalian kesini coba nggak enak ya kan. Terus ada juga yang di Taiwan, aku juga suka lihat-lihat teman-teman yang lain juga sih, enak iya kan. Nah aku tuh mikir lagi loh guys, belum tentu loh aku kesana enaknya iya kan. Dia enak, tapi kalau aku kesana apakah aku dijamin enak? Kan enggak dijamin loh ya guys. Karena itu kita ini sudah ada nasib
garis nasibnya masing-masing. Jadi setiap orang itu beda-beda lah intinya sih. Kalian juga tahu lah, nggak usah dijelaskan lagi. Jadi seperti itu intinya sih. Kita punya niat sendiri dan cita-cita sendiri ingin keluar negeri. Terserah kalian tujuannya kemana. Yang penting saya doakan semoga mendapatkan majikan yang baik dan pulang membawa kesuksesan ya guys ya. Pokoknya sih intinya tetap semangat dan jangan gara-gara orang lain deh. Pokoknya seperti itu, karena kenyataannya tidak seindah foto profil dan tidak seindah video-video yang disebarkan oleh teman-teman semua yang ada di luar negeri. Itu semua tuh hanya untuk hiburan saja ya. Kalau kita libur itu kita suka selfie bikin video, ada yang joget-joget, ada yang gimana, itu hanya untuk hiburan saja guys. Ya ampun, karena kita itu kerja di sini tuh sangat capek gitu loh ya, capek sekali, bahkan mau ngeluh-ngeluh ke siapa gitu ya kan. Di sini nggak ada keluarga, nggak ada gimana, pokoknya kita tuh di sini tuh nangis sendiri, capek sendiri, menderita sendiri ya kan. Kita mau curhat ke orang di rumah juga kan takut ya, takut jadi beban keluarga di rumah. Jadi seperti itu. Bahkan aku sendiri loh ya guys, nggak pernah loh aku curhat gimana sama orang tua aku begini, aku begitu, enggak. Aku nggak pernah. Tanya saja sama orang di rumah, belum pernah aku tuh ya. Dari dulu pertama aku di Saudi, di Timur Tengah itu berapa kali, nggak pernah aku yang bilang begini gitu, aku nggak enak gini gitu, enggak. Jadi aku tuh gak mau ngasih beban keluarga di rumah. Jadi nantinya itu kepikiran gitu, aduh anakku kasihan banget ya di sana begini begitu, enggak. Jadi aku tuh enggak, aku handle sendiri saja. Gimana caranya aku bisa sukses, gimana caranya aku bisa betah. Misalkan ada kendala gini gitu ya, kita atur sendiri saja lah gimana caranya gitu loh, biar kita bisa menghadapinya gitu loh. Jadi seperti itu ya guys ya, semangat intinya sih ya. Oke ya, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton ya, and bye bye. Jadi itu saja ya teman-teman saran dari aku. Kalau teman-teman semua ingin kerja ke luar negeri, jangan gara-gara melihat orang lain ya guys ya. Tapi teman-teman harus punya niat sendiri, niatnya itu apa dan cita-citanya apa. Misalkan teman-teman ini belum punya rumah ya, oh saya itu pengen punya rumah nih, saya pengen keluar negeri, barangkali saja saya bisa sukses seperti orang-orang itu ya kan. Dan oh saya sudah punya rumah tapi saya itu pengen agar anak saya itu bisa sekolah tinggi ya kan, tentunya butuh biaya yang sangat banyak. Oh coba saja saya berangkat ke luar negeri, barangkali saja saya bisa sukses. Jadi seperti itu loh ya guys, ini tuh namanya juga kita coba-coba ya kan. Dan ada juga yang misalkan kita ini masih belum nikah ya kan, belum punya suami kan, banyak juga, ada juga ponakan saya juga seperti itu. Saya pengen keluar negeri biar saya bisa membahagiakan orang tua saya gitu ya kan. Jadi seperti itu loh ya guys, jangan gara-gara melihat orang lain atau profil orang lain, karena memang profil itu tidak seindah kenyataannya guys. Ya ampun, ada-ada aja deh kalian itu ya. Masa sih gara-gara aku pengen ke Hongkong? Jangan dong, kalian harus punya niat sendiri ya, jangan gara-gara melihat aku ya. Perasaan konten aku juga nggak bagus-bagus amat. Konten aku loh ya biasa aja loh ya guys ya, tentang keseharian. Aku lagi ngosek WC, lagi ngepel, lagi nyapu ya kan, seperti itu yang seperti kalian lihat. Pokoknya kalian lihat lagi di vlog aku ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, berarti konten aku bisa memotivasi ya guys ya buat kalian semua ya. Jadi itu saja ya, semoga teman-teman semua sukses ya dan mendapatkan majikan yang baik. Jadi seperti itu, pokoknya jangan melihat dari profil orang lain, seperti itu saja. Apalagi di TikTok itu udah gak karuan itu guys, mereka ini juga joget aja tiap hari ya kan. Aku sih jujur ya nggak terlalu suka main TikTok loh ya guys. Aku juga nggak bisa joget, jadi seperti yang kalian lihat sendiri aku orangnya bagaimana dan seperti apa. Aku lebih suka sharing sesuatu itu di YouTube, jadi lebih enak saja sih menurut aku ya. Ya barangkali saja ada teman-teman yang suka sama vlog aku, jadi seperti itu. Yang nggak suka sama vlog aku ya udah dilewatin saja ya guys ya. Aku juga nggak menyuruh orang lain dan nggak menyuruh orang lain untuk menyukai saya dan tidak memaksakan orang lain untuk menontonnya. Jadi seperti itu ya. Aku tuh padahal sih semuanya itu hanya untuk sharing saja gitu ya. Jadi keseharian aku tuh seperti ini loh. Aku tuh kalau libur seperti itu loh. Seperti itu ya. Jadi biar kalian semua itu tahu di Hongkong itu bagaimana dan seperti apa. Dan memang tidak semua orang bernasib buruk dan bernasib baik. Ada yang nasibnya baik dan buruk, dan itu semua sudah takdir ya.
nggak di mana loh ya guys ya. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton ya. And bye bye.